Shalom untuk kita semua, kembali lagi dengan saya Ernita Siraban. Saat ini kita akan belajar dari kisah Gideon yang terambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-40. Gideon diangkat menjadi hakim atas bangsa Israel pada masa itu. Orang Israel hidup dalam penuh tekanan dan sengsara di bawah kekuasaan orang Midian. Orang Israel berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab seruan orang Israel tersebut dan mengutus Gideon menjadi penyelamat atas bangsa Israel. Dari kisah Gideon, ada dua sikap yang sangat menarik dan menjadi teladan bagi kita. Yang pertama, Gideon memiliki sikap yang rendah hati. Kita bisa melihat dari Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-15. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah orang yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Pada ayat ini menyatakan bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa. Gideon merasa tidak punya kemampuan apa-apa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Itulah sebabnya dia berkata, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel?" Bahkan lebih lanjut Gideon berkata kepada Tuhan bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Gideon merasa tidak punya kemampuan apa-apa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Bahkan Gideon berkata kepada Tuhan bahwa sukunya juga suku yang paling kecil di antara suku bangsa Israel, dan dirinya juga paling muda di antara keluarganya. Gideon juga mengatakan bahwa dia di tengah keluarganya dipandang sebelah mata, dan Gideon menyatakan bahwa dirinya tidak mempunyai kehebatan dan bukan siapa-siapa. Yang kedua, kita dapat belajar bahwa Gideon melangkah menurut kehendak dan rencana Tuhan. Bisa kita lihat dalam Hakim-Hakim 6 ayat 17. Maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku." Ketika Tuhan mengutusnya, Gideon tidak langsung menerima begitu saja, tetapi ia meminta Tuhan untuk memberikan sebuah tanda yang benar-benar mengutusnya, di mana bahwa Gideon mengikuti seluruh perintah Tuhan. Dalam hal ini, kita dapat belajar yang pertama dari kerendahan hatinya. Walaupun Gideon mempunyai kelebihan dan kehebatan, namun dia tidak pernah menyombongkan hal yang demikian, tetapi ia tetap merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun kita mempunyai kehebatan, kepintaran, kita harus tetap merendahkan diri kepada semua orang. Yang kedua, Gideon mengikuti dan menuruti kehendak dan rencana Tuhan. Gideon tetap setia terhadap panggilan Tuhan. Gideon tetap menuruti rencana Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita seturut dengan rencana Tuhan, karena semua yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita adalah rencana dan rancangan yang terbaik. Maka daripada itu, saudara-saudari, marilah kita belajar dari kisah kehidupan Gideon yang tetap setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Terima kasih, Shalom. Tuhan Yesus memberkati.